Memang, hidup di era digital yang segalanya serba teknologi memiliki banyak resiko. Terkadang, kemampuan seseorang dalam dunia hacking atau yang kita kenal sebagai hacker dapat disalahgunakan demi tujuan mereka yang tidak selalu positif. Seperti pria ini yang memanfaatkan skill hackingnya dan membuat para wanita menjadi mangsanya yang dapat ia perlakukan sesuka hatinya. Apakah si hacker akan terus berjaya atau malah kalah? Dan inilah dia hack. Scene awal memperlihatkan seorang tante cantik bernama Sam. Diketahui Sam ini bekerja di salah satu perusahaan besar dan merupakan seorang wanita karir sukses. Namun, kehidupan asmaranya tak sesukses karirnya di mana ia jatuh cinta dan menjalin hubungan dengan seorang artis terkenal yang udah punya bini bernama Kapoor. Alhasil, saat lagi pengen, mereka harus melakukannya secara diam-diam. Diketahui pula jika ibu Sam telah lama koma di rumah sakit dan tak tahu kapan ia akan pulih. Kita lalu diperlihatkan sesosok anak muda bernama Pipik yang merupakan tetangga Sam. Dan di kesehariannya, Pipik seringkali membantu Sam dalam segala aspek. Mulai dari menyediakan tempat parkir, bawain barang-barang Sam, dan beliin kopi untuknya. Sebagai gantinya, Sam suka nebeng ke Sam saat berangkat kuliah. Singkat cerita hari itu, mereka mampir dulu ke konter HP karena kebetulan HP Sam rusak dan sedang diperbaiki di sana. Akan tetapi, Pipik sangat marah saat mengetahui HP Sam udah disabotase oleh pihak konter. Anehnya, dia malah mengabari Sam dan bilang jika HP-nya akan selesai 2 hari lagi yang padahal dia membawanya pulang ke rumahnya. Ternyata Pipik tidak tinggal diam dan tidak terima dengan kelakuan si pemilik konter HP tadi. Kemudian dia berencana memberi pelajaran padanya. Nah, diketahui pula fakta di mana Pipik adalah seorang hacker jempolan dan langsung menjebak pemilik konter HP tadi dengan memasukkan namanya ke daftar orang-orang paling dicari oleh polisi. Benar saja, pemilik konter HP tadi ditangkap polisi, namun tidak lama kemudian dia dibebaskan karena indikasi salah tangkap. Kemudian, Pipik dengan gagahnya telah menunggu di konter dan mengatakan itu semua ulahnya sebagai pembalasan atas HP Sam tadi. Dia juga meminta ganti rugi berupa HP baru jika kejadian tersebut tak ingin terulang lagi. Si pemilik toko yang takut pun menuruti permintaan Pipik dan memberikannya HP baru. Malam harinya, Sam menghelat pesta ulang tahun di apartemennya. Semua orang hadir dan berbahagia. Pipik datang dan memberikan kado HP baru tadi pada Sam. Meski senang, Sam malah mengomel dan bilang jika kado itu terlalu berlebihan bagi Sam yang masih duduk di bangku kuliahan. Tetangga Sam yang lain yaitu Rohan juga datang, namun terlihat jelas jika Sam tengah menunggu seseorang yang saat itu tak kunjung datang, dan seperti kita tahu orang tersebut adalah Kapoor. Dia pun merasa kecewa dan mabuk berat seusai pesta. Pipik yang masih stay buat beres-beres ketiban durian runtuh di mana saat itu Sam yang lagi teler dan frustasi mendekati Pipik dan terbawa suasana malam yang dingin dan mereka pun kuda-kudaan sampai lemas. Setelah kekecewaannya itu, dia kerja sambil melamun sampai ditegur bosnya. Tapi semenjak kejadian malam tadi, Pipik makin berani dan cenderung berlebihan. Gimana enggak, dia datang ke kantor Sam seenaknya dan masuk ke ruangan rapat hanya untuk memberikan bekal makanan padanya. Sesampainya di rumah, Pipik yang mengetahui Sam dimarahi bosnya lantas tak terima dan langsung ulti si bos dengan ngehack laporan keuangan perusahaan yang lagi kacau dan menyebarkan ke publik. Berita tersebut muncul di mana-mana dan membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Pipik lalu menelpon Sam dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatannya dan mengungkapkan jika dia merupakan seorang hacker. Mereka pun bertemu dan Pipik mengatakan itu semua sebagai balasan untuk sang bos yang telah memarahi wanita pujaannya. Bukannya tersanjung, Sam malah makin marah sampai-sampai menamparnya dan meminta Pipik untuk menghentikan aksinya dan melupakan apa yang telah terjadi di antara mereka. Dari sinilah cinta ditolak, komputer bertindak. Pipik semakin terobsesi dengan Sam dan nekat masuk ke kamar Sam dan memasang kamera pengintai di sana. Kemudian Pipik menyewa gudang tua untuk menjadi markas sekaligus tempat mengintai semua pergerakan Sam. Setelah semuanya siap,
Pipik mulai langkah awalnya dengan meretas komputer Sam dan membuat seolah-olah dialah yang dibalik penyebaran laporan keuangan perusahaan. Sam yang tidak bisa mengelak lantas menjadi kambing hitam dan langsung dipecat hari itu juga. Perlahan demi perlahan, Pipik mulai menghancurkan dan mengganggu hidup Pipik dan membuatnya frustasi. Sam lantas melampiaskannya dengan mabuk sampai-sampai ketiduran di parkiran. Tetangganya yang lain, yaitu Rohan, melihat hal itu dan membawa Sam ke apartemennya dan membiarkannya beristirahat di sana. Keesokan harinya, pacar Gelapni, Kapoor, datang menemui Sam dan bertanya apa yang terjadi padanya. Sampai terbuka dan menceritakan segalanya tentang Pipik padanya. Untuk menghilangkan stresnya, Kapoor lantas mengajak Sam untuk healing ke luar kota karena kebetulan dia juga ada kerjaan. Dengan hasrat menggebu-gebu, mereka menikmati liburan mereka dan bak pengantin baru, mereka pun habek-habek bercocok tanam sampai puas. Saat pulang, mereka sangat terkejut karena begitu tiba di airport, udah banyak banget wartawan ngejugruk yang tak lain merupakan ulah Pipik. Alhasil, Kapoor yang notabene artis masuk berita gosip dan terseret kasus perselingkuhan dengan Sam. Untuk menjaga nama baiknya, dia segera melakukan press conference dan mengatakan jika dia tak ada hubungan apa-apa dengan Sam selain teman. So as a friend in need, I was only trying to support her, that's it. Di sisi lain, Sam pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya dan mendapati Pipik sudah ada di situ. Sambil ketawa, dia mengatakan Sam tidak seharusnya meninggalkan Kapoor yang beragajul itu karena dia hanya memanfaatkan dirinya saja, beda dengan Pipik yang selalu peduli padanya. Karena udah terlanjur, Pipik pun berniat untuk menghancurkan hidup Sam dan mengancam akan membongkar perselingkuhannya ke media, kemudian dia pun pergi dari sana. Kita lalu diperlihatkan sisi lain Pipik yang tak sepolos wajahnya. Kelakuannya sungguh di luar Nurul. Rupanya, dia juga melakukan hal-hal kejam dengan kemampuan hackernya pada wanita-wanita lain selain Sam. Beberapa hari kemudian, Sam kembali berduka di mana ibunya telah meninggal. Ketika di pemakaman, si Kapoor datang dan meminta maaf telah meninggalkannya di airport sebelumnya. Kali ini, Sam dengan tegas mengusir Kapoor dan menyuruhnya untuk tidak pernah menghubunginya kembali alias putus. Rupanya, Sam menyadari kesalahannya yang telah berani mendekati laki orang. Maka dari itu, dia menyesal dan ingin berubah menjadi lebih baik. Setelahnya, Sam dan Rohan melaporkan Pipik ke polisi atas teror dan kejahatannya. Pipik lantas dibawa ke kantor dan diinterogasi oleh pihak Ladusing. Akan tetapi, dengan keahliannya, dia meretas HP Pak Ladusing dan balik mengancam akan membongkar perselingkuhannya dengan wanita lain yang membuat Pak Ladusing takut dan pada akhirnya berkat itu Pipik dibebaskan. Sam dan Rohan sangat kaget mendengar Pipik bebas. Di sini Rohan yang meyakini Pipik telah menyadap kamar Sam lantas mengajaknya untuk tinggal sementara di apartemennya yang langsung disetujui olehnya. Mereka pun berencana untuk mengalahkan Pipik dengan hacker kenalan Rohan. Sayangnya, skill mental dan kemampuan hackingnya jauh di bawah Pipik yang alhasil membuat si hacker itu malah dikerjain dan dibuat ketakutan oleh kemampuan Pipik. This guy is crazy. ये जो जानता है मैं भी नहीं जानता. I'm sorry guys. Vinod, you need to help us out. Vinod, we need your help. I'm sorry you guys need someone else. Listen to me, Vinod. Setelah rencana sebelumnya gagal, mereka tak pantang arah dan mencoba menyusun rencana lain untuk membunuh Pipik. Mereka lalu mendiskusikan rencananya di kafe ramai dengan situasi yang berisik dengan tujuan agar Pipik tak dapat menyadap pembicaraan mereka. Langkah pertama yang mereka lakukan ialah menyelidiki gerak-gerik Pipik. Mereka pun menaruh curiga pada pembantu Pipik yang bisa-bisanya pakai tas mahal saat akan bekerja. Mereka lanjut membuntutinya. Dan diketahuilah fakta jika wanita itu bernama Ria dan dirinya juga adalah korban Pipik yang mana dulu saat Pipik megang di tempatnya dia terobsesi pada Ria dan mulai menjalankan aksinya. Berbekal informasi dan foto-foto yang dia hack dari HP-nya, Pipik berhasil menjadikan Ria sebagai budaknya sampai sekarang. Fakta lain pun terungkap di mana ternyata bukan hanya mereka berdua saja korban Pipik. Tapi sebelumnya juga ada teman kuliah Pipik yang mengakhiri hidupnya karena tak tahan dengan teror dari Pipik. Karena hal itu juga, Pipik berhenti kuliah namun tidak diketahui oleh keluarga dan bibinya di rumah.
फिर उसने शीतल की न्यूड फोटोज इंटरनेट पे लीक कर दी। शीतल को इस बात से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। उस हाथ Setelah informasi didapat, Sam dan Rohan kemudian menyusun strategi untuk menjebak Pipik, di mana Sam bilang ingin bertemu dan mau menuruti semua keinginannya. Ia pun meminta Pipik untuk datang ke Oyo terdekat. Mendengar hal itu, Pipik senang dan segera pergi ke sana. Namun, saat hendak pergi, bibinya curiga dengan apa yang dilakukan Pipik selama ini. Dia bertanya kenapa dirinya di DO dari kampus dan Pipik kaget kenapa bibinya bisa tahu, tapi dia tidak menggubrisnya dan malah marah-marah. Singkat cerita, Sam sudah sampai ke hotel dan masuk ke kamar duluan. Pipik yang pintar gak ujuk-ujuk percaya begitu saja. Dia ternyata tahu di luar Rohan sudah menyiapkan penyadap dan kamera lengkap di dalam kamar Pipik. Maka dari itu Pipik mendatangi Rohan dan langsung membiusnya. Setelahnya dia masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Sam. Sam akhirnya membongkar kelakuan Pipik dan sekarang dia sudah tahu bahkan sampai ada yang bunuh diri akibat teror yang dia buat. Dan sekarang kamera beserta penyadap di kamar ini akan menjadi bukti kejahatannya. हाय विवेक। Dengan sikap tenang, Pipik hanya tersenyum berbicara lewat chat WA, di mana dia mengatakan semua rencana Sam sudah dia ketahui, dan sekarang Rohan sekarat karena bius. Hanya Pipik yang punya penawarnya, dan dalam waktu 4 jam, jika tidak dikasih penawar, maka Rohan akan mati. Sekarang, keadaan berbalik yang membuat Sam mau tidak mau menyerah dan dibawa oleh Pipik ke markasnya. Di sana terlihat juga bibi si Pipik yang ternyata udah dihabisi olehnya. Si Sam lalu bilang jika di hotel ada bukti CCTV, yang artinya jika polisi menemukan Sam tewas, maka otomatis Pipik yang akan jadi tersangkanya. Tentunya, ini bukan masalah besar bagi hacker sekelas Pipik yang dengan mudah menghapus rekaman dirinya di hotel tadi dan membuat seolah-olah dia tidak pernah sama sekali datang ke hotel. Dari sana, Sam mulai ketakutan karena si Pipik mulai icip-icip semongkonya. Sekuat tenaga dia berusaha melawan dan berhasil menjatuhkan Sam sekaligus melepaskan ikatannya. Dia lanjut mengambil besi yang ada di situ dan memukul Pipik habis-habisan. Dia mengatakan berterima kasih pada Pipik karena dengan menghapus rekamannya yang di hotel tadi, otomatis polisi nantinya hanya melihat Sam di hotel sendirian hingga besok pagi, dan jika Sam menghabisinya sekarang, tentu polisi tak akan mencurigainya. Menariknya, nyatanya semua itu telah direncanakannya dengan Rohan, dan dengan besi besar itu, dia menggerebek Pipik yang membuatnya pindah alam detik itu juga. Keesokan paginya, sesuai dugaan, Pipik ditemukan tewas namun polisi tidak menemukan siapa pelakunya. Bahkan tidak bisa menuduh Sam sebagai pelakunya karena dari rekaman CCTV di waktu itu, pembunuhan Sam berada di hotel. Dan akhirnya kasus pembunuhan Pipik ini ditutup. Film pun ditutup dengan Sam dan Pipik yang kini menjalin hubungan asmara dan hidup bahagia selamanya. Wow, ending yang menarik dengan plot twist yang lumayan sangat keren. Oke, itulah dia alur cerita film Hack. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi Sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dan dengan cara like, komen, dan subscribe agar Bang Dickson bisa umroh bareng tetangga. Oh iya, bagi Sobat Dickson semua yang mau request dengan pengen di-reviewin film-film, boleh banget ya. Tinggal tulis saja di kolom komentar. Oke, Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, permios, ngaleos. Bye-bye.